Halo, apa kabar? Salam profit. Video selanjutnya kita belajar indikator MACD ya teman-teman. Jadi moving average, convergent, divergent. Oke. Ini gambar contoh indikatornya seperti ini teman-teman. Oke. Indikator MACD atau sering disebut moving average, convergent, divergent itu dikembangkan oleh Profesor Gerald Apple pada tahun 1970. Jadi MACD ini salah satu indikator teknikal untuk mengidentifikasi perubahan arah. Jadi sama seperti video sebelumnya kita mempelajari tentang stokastik teman-teman, overbought, oversold, di mana keadaan pasar sudah jenuh. Di sini MACD juga bisa digunakan seperti itu untuk melihat perubahan arah, mengidentifikasi perubahan arah. Jadi MACD bisa memberikan informasi apakah tren yang berlangsung cukup kuat atau tidak. Dan juga MACD ini ialah indikator yang memadukan moving average dengan convergent dan divergent. Nah, jadi tentang convergent dan divergent seharusnya video sebelum-sebelumnya ya. Cuman teman-teman untuk saat ini untuk mengetahui tentang convergent divergent silakan bisa lihat di artikel lain atau di buku-buku yang lain atau di YouTube atau di website-website yang menjelaskan tentang convergent divergent. Jadi di sini kita menjelaskan tentang MACD-nya. Oke. Nah, bentuk indikator MACD seperti ini teman-teman. Jadi tetap di layar kedua, bukan di layar utama. Nah, jadi MACD standar yang merupakan bawaan dari platform MetaTrader memiliki komponen-komponen sebagai berikut. Zero line, nah ini zero line, garis tengah. Histogram yang berupa garis vertikal. Terus MACD signal line yang biasa ditampilkan sebagai garis putus-putus. Nah, ini MA-nya nih teman-teman nih. Nah, ini histogramnya. Nah, seperti inilah contohnya ya. Oke. Histogram merupakan indikator yang menunjukkan apakah tren yang terjadi cukup kuat atau tidak. Nah, seperti ini. Ini histogramnya nih. Ketika dia turun, ini menunjukkan indikator ini tren turun sedang kuat. Dan ini melemah dan menunjukkan adanya pergerakan ke atas. Terus, jika histogram semakin panjang, itu artinya momentum bertambah besar. Tren turun dan bertambah kuat. Nah, seperti ini. Dari kecil, memanjang, dan menunjukkan tren kuat. Nah, tetapi jika histogram semakin pendek, itu merupakan indikasi bahwa momentumnya semakin berkurang, teman-teman. Nah, seperti ini. Momentumnya semakin berkurang dan terlihat juga pada grafik chart. Tetapi, hal tersebut biasanya akan diikuti oleh koreksi. Nah, jadi mungkin bisa menunjukkan sedang terjadinya koreksi pada suatu pergerakan market, teman-teman. Nah, MACD juga bisa dimanfaatkan untuk mencari entry signal. Nah, bagaimana nih caranya? Caranya dengan memperhatikan histogram dengan MACD signal line. Ketika MACD signal line melepaskan diri dari histogram, itulah yang menjadi signalnya. Nah, signal buy adalah ketika MACD signal line lepas dari histogram di bawah zero line, sedangkan signal sell adalah ketika MACD signal line lepas dari histogram di atas zero line. Contohnya seperti ini. Ketika signal line-nya lepas, nah seperti ini lepas nih. Kan ini ada di dalam nih, teman-teman. Dia maksudnya bersinggungan, ini tidak bersinggungan, menunjukkan bahwa price akan turun. Nah, ketika ada di dalam ini menunjukkan tren sedang naik. Dan di sini histogram ini lepas nih, teman-teman, dari line ini, menunjukkan bahwa indikasi akan ada turun gitu loh. Seperti ini. Ketika dia ada di dalam ini ya menunjukkan bahwa tren sedang di bawah dan tidak ada indikasi bahwa akan terjadi pergerakan naik. Nah,
di sini ketika lepas, nah seperti ini histogramnya lepas, ini kan masih tempel nih, lepas. Nah ini yang menunjukkan bahwa price akan naik. Nah seperti ini akan naik saat gitu teman-teman. Oke. Dan ketika dia turun, dia kembali lagi, ini tren dia turun, di sini melepasi, dia naik lagi. Jadi mungkin seperti indikator stokastik yang tadi kita bahas sebelumnya, bahwa di angka 20 sama 80 adanya aktivitas oversold atau overbought. Jadi kita bisa melihat di MACD juga seperti itu, tandanya histogramnya melepas dari garis, mungkin itu menunjukkan bahwa tren akan berubah gitu. Oke. Nah, di MACD ini memiliki kelemahan. Nah, kenapa kita langsung merujuk kelemahan? Bahwa banyak juga MACD ini kelebihannya, tetapi di video ini seperti sebelumnya kita akan belajar dasar atau basic ya teman-teman tentang indikator. Nah, di MACD ini memiliki kelemahan itu pengaturan standar dari MACD seringkali memunculkan fake signal, jadi sinyal palsu gitu. Jadi untuk teman-teman harus berhati-hati menggunakan MACD. Jadi disarankan untuk memakai di time frame yang agak panjang, misalkan time frame H4 atau 4 jaman atau grafik harian. Nah, jadi indikator ini bagusnya dipakai pada time frame besar ya teman-teman. Selanjutnya kita membahas tentang convergen dan divergen. Nah, seperti slide sebelumnya saya menjelaskan tentang convergen atau divergen itu, ternyata di sini penjelasannya adalah convergen yaitu kondisi di mana grafik semakin merendah namun indikator semakin meninggi. Ketika terjadi convergen, grafik akan balik arah menjadi naik, sehingga kita akan melakukan open buy. Nah, entry point-nya adalah ketika batang histogram lebih tinggi dari sebelumnya setelah terjadi convergen. Contohnya convergen adalah misalnya seperti ini ya teman-teman. Ketika mungkin secara penjelasan teori ini mungkin agak ribet, tidak agak susah dipahamin. Jadi seperti ini. Ketika histogram di sini perjalanan di sini makin melemah, tidak mendekati histogram yang ini, dan kita lihat price dia turun, naik turun, dan ini lebih ke bawah nih teman-teman nih. Jadi seperti ini. Jadi konvergennya di sini dia naik seperti ini, dan ini dia turun seperti ini. Nah, ini dikatakan konvergen teman-teman. Nah, jadi di mana kita akan entry? Di sini sinyalnya sudah terlihat nih bahwa ini akan terjadi, akan perubahan. Ya, nah di histogram inilah ketika melepasi. Nah, di sini ada petanda untuk entry point buy gitu loh teman-teman. Nah, jadi seperti itu perlakuan pembahasan tentang konvergen. Nah, kita coba bahas tentang divergen, di mana kondisi grafik semakin meninggi, namun indikator semakin merendah. Setelah terjadi divergen, market akan balik arah menjadi turun. Entry point-nya adalah ketika batang histogram lebih rendah dari sebelumnya setelah terjadi divergen. Nah, seperti ini teman-teman. Ketika garis histogramnya ini melemah dan ini naik ke atas, nah ini maksudnya kita di sini ini lebih tinggi ya teman-teman. Nah, jadi ini ada petanda bahwa terjadi divergen gitu teman-teman. Nah, kapan kita akan entry-nya adalah ketika histogramnya melepasi. Nah, di sini. Jadi di sini ada titik entry point, teman-teman. Jadi pergerakan MACD cara transaksinya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kita menggunakan MACD ini
secara umumnya kita bisa melihat bahwa ketika harga di bawah sini dan ini melepasi menunjukkan indikasi bahwa akan ada perubahan arah, lalu dia akan turun lagi di sini menunjukkan konvergen dan dia melepasi dan benar-benar ini valid untuk menunjukkan perubahan arah yang sebenarnya gitu teman-teman. Seperti divergen juga ketika dia ada kenaikan terus dia turun di sini naik lebih tinggi sedangkan MACD-nya tidak kuat, jadi menunjukkan candle histogramnya juga melepas ini ada indikasi bahwa harga akan turun gitu loh. Jadi secara simpel dan sederhananya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman sudah banyak mengikuti video dari idealpip.com sebelum-sebelumnya, jadi bisa di kombinasi ya kayak seperti ini, dikombinasi dengan Bollinger Band. Ketika Bollinger Band ini di bawah seharusnya menunjukkan turun momentum, sedangkan di MACD-nya menunjukkan konvergen, jadi lebih menunjukkan lebih kuat MACD gitu loh, oke. Dan indikasi pada Bollinger Band di sini sebenarnya sudah menunjukkan tren akan naik dan udah break pada middle BB, yaitu bisa menunjukkan bahwa suatu saat price ini akan naik gitu loh. Nah, ini di sini konfirmasinya pada konvergen. Oke teman-teman, selanjutnya video praktek dan cara input indikator serta setting dan membahas sedikit tentang MACD di MetaTrader. Oke teman-teman, terima kasih. Salam profit, idealpit.com.